Luar biasa. Bisa nggak begitu, Pak? Enggak. Wis, gimana kayaknya terbaik, Pak? Luar biasa, nyerah. Keren Pak. Keren banget, sumpah. Ya sebelumnya, Bapak tuh belajar di mana gitu bisa dari saya gitu? Itu sih dulu waktu masih sekolah, masih SMA sederajat. Masih Pas SMA? Masih ingat ya, Iya, Pak? masih Tapi SMA. kayaknya udah beda ya Pak. Napasnya agak ini ya Pak. Sangat jauh sih beda. Biar lebih santai kita duduk kali ya. Silahkan dulu. Ya biar bisa. Di mana nih, Bu? Oke. Keren. Agak ini siapa? Takjub. Luar biasa. Dengan beliau yang sekarang ya kan. Kita buka dulu. Ya mungkin biar dulu deh, santai dulu deh bapaknya. Mas dulu Pak. Tarik nafas dulu pelan-pelan. Karena memang beda kan, beliau katanya itu dari SMA ya Pak. Ini sebelum tadi kita coba di sini, ini juga lah Pak. Pernah tampil gitu? Tampil. Oh, enggak pernah sudah. Terakhir itu kalau tampil tuh di SMA dulu. Waktu ada acara ulang tahun di Pelahari ya. Berarti tadi setelah sekian tahun ini perdana lagi ya Pak? Ya, perdana. Itu udah lama banget, tapi masih inget aja gerakan bisa sampai gitu ya. Kita buka dulu tuh gimana? Iya, kita buka dulu. Oke deh, kita buka dulu deh ya supaya nggak lama juga ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Pintar bersama Politala. Saya Dodo. Saya Nova. Ya kita kembali lagi sekarang dan bertemu lagi dengan teman-teman di rumah dengan kita di podcast Ngopi bareng Politala. Tentunya dengan dengan tema yang jauh ya, jauh lebih menarik. Iya betul sekali, dan juga mengingatkan kembali ke teman-teman yang baru bergabung, yang baru join di YouTube channel Politala, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan terutama share itu yang terpenting. Semua medsos kita ya. Jangan lupa. Oke. Dan juga sekarang kita kedatangan narasumber nih yang luar biasa banget. Ya kita beri tepuk tangan udah yang udah break dance di depan, udah joget-joget dan menghibur kita semua tadi pas pembukaan. Mungkin bisa diperkenalkan langsung aja Bu ya? Boleh? Ya langsung aja Pak, silakan. Teman-teman perkenalkan, ya. Nama saya Abdul Mutali, dipanggil Ali, dan banyak sih panggilan dari teman-teman gitu. Banyak ya Pak. Panggilan apa aja tuh Pak? Iya. Sayang. Beda ya. Kebetulan pasti kan teman-teman tanya, Pak Ali ini siapa sih gitu, terus hubungannya apa sih sama Politala? Iya. Kalau saya sih sebenarnya di Politala sebagai dosen ya, dosen mengajar. Jadi gini teman-teman, beliau ini dosen ya Pak ya. Kenapa jadi narasumber, jadi menarik gitu ya menurut kita, karena beliau ini salah satu dosen di Politala yang multi talent. Iya, beliau ini bisa apa aja istilahnya, bisa break dance, dan juga beliau ini juga menaungi salah satu ormawa juga ya, organisasi mahasiswa. YouTuber juga loh. YouTuber juga kebetulan, luar biasa. Berapa Pak kalau boleh tahu subscribernya Pak? Baru 6.000. Baru 6.000. Tepuk tangan tuh dong. Agak merendah dan sombong tuh beda. Iya. Oke, mungkin kalau untuk ke situ mungkin nanti ke belakang aja ya Bu ya. Sekarang kita lebih perkenalan dulu deh. Ada lagi Pak yang ingin dikenal sama sebagai dosen apa Pak? Iya. Saya ngajar di program studi akuntansi. Kebetulan bergabung di Politala sudah berapa tahun? Bergabung di Politala sejak tahun 2018. Sudah 3 tahun ya. Iya, masuk 3 tahun ini. 2018 dan alhamdulillah di sini banyaklah belajar iya, dan pastinya. Sambil mengembangkan mungkin ya Pak ya. Iya. Juga. Oke deh. Untuk ini deh Pak, Bapak dulu bisa jadi dosen akuntansi itu dulu basic pendidikannya apa? Kalau saya dulu S1-nya itu perbankan. Perbankan. Di mana Pak? Di UIN. Oh berarti di Banjar. Syariah. S2-nya ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Di mana itu Pak? Sama di situ instansi yang sama.
Kalau untuk Bapak memang domisili di sini atau asli dari? Ya, kalau saya kelahiran di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin. Oh, asli tanah laut ya. Asli tanah laut. Bagus deh. Dari tanah laut dan juga mengembangkan tanah laut juga. Iya, putra daerah. Putra daerah. Sebelumnya sebelum di Polita di mana Pian, Pak? Saya dulu sebagai pemuda sarjana penggerak pembangunan di bawah Kementerian Pemuda Olahraga. Mantap. Iya. Berarti beliau ini emang aktif banget mulai pertama ya. Mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Dan teman-teman di rumah dan juga mahasiswa di rumah. Gak melulu kalau kita udah jadi dosen tuh gak bisa mengembangkan bakat ya Pak ya. Harus bisa ya Pak ya. Bisa. Salah satunya tadi kan Bapak tuh walaupun sudah lumayan atraktif mungkin ya. Sudah lama tidak nggak belajar, mungkin nggak tampil di depan juga ya mungkin. Terus sekali. Tapi tetap luar biasa semangatnya. Saya tadi sempat Saya penasaran nih Pak, bisa breakdance kayak gitu belajar sendiri atau ada guru yang ngajarin atau gimana? Kalau dulu ada komunitas ya. Di Pelihara ada Pak komunitasnya? Komunitasnya itu dibentuk dari teman-teman sendiri sebenarnya ya. Ada dari teman-teman kita waktu SMA, juga beda SMA. Nah di situ ada sukalah, sama-sama kesukaan gitu. Jadi kemudian saya ada basic bela diri, jadi mereka ayo gabung gitu tertariknya. Agak ini sih ya, agak mirip ya. Iya. Bela diri. Cuma mungkin bedanya di muter-muter. Ada juga harus kuat loh Bu, ototnya juga. Apalagi angkat badan sampai gitu. Saya rengkot paling. Pernah nggak sih Pak cedera gitu pas lagi breakdance itu kan soalnya kan muter-muter kesana kemari tuh? Pernah satu kali tuh waktu tampil di acara pramuka. Ya itu ada kegiatan tahunan pramuka, kemudian dari kami diminta untuk tampil di situ. Nah di situ itu atraksinya adalah saya dalam posisi di atas badan teman saya, kepala saya itu terpreset ke tangan, tapi alhamdulillah teman saya kuat itu dalam menangkapnya di pinggang sini, jadi nggak sampai ke tanah. Iya. Tapi rasa sakitnya kerasa juga. Lumayan. Tapi udah pulih Pak ya sekarang ya? Itu udah wajar lah kalau untuk mereka yang sudah beraktivitas olahraga seperti iya pasti kan segala sesuatu pasti ada resikonya. Nggak kaget istilahnya. Iya. Oke. Terus untuk kegiatan dosen tapi tetap ya Pak ya, tidak intinya itu yang paling utama. Terus untuk ngajar atau gimana? Ya kan itu kan yang paling utamanya gitu, tapi kan kayak aktivitas pengembangan di luar kayak ini kan. Oh iya Pak, selain mengajar kegiatan sehari-harinya Pak? Kalau kegiatan tambahan itu ada sih ternak juga kita. Dan kebetulan saya pernah ngecek YouTube channel dari Bapak. Nah itu kontennya kalau nggak salah tentang peternakan gitu ya Pak ya? Benar. Iya, jadi teman-teman di rumah yang mungkin dari basicnya peternakan bisa tuh ngecek dari Bapak, dapat wawasan baru gitu gimana cara. Juga beliau tuh apa Pak? Itu dimasukin ke YouTube juga kan ya Pak? Kegiatan ternak Bapak itu? Iya. Betul itu Pak. Biasanya apa Pak? Yang Bapak untuk ditampilkan di YouTube? Kontennya tuh tentang apa Pak? Pengenalan peternakan sih karena tujuannya sih pingin untuk memviralkan kegiatan beternak, kemudian cara-cara sederhana itu kadang cara memberikan pakan. Itu harus sederhana kan, terus cara mengatasi ternak yang lahiran bagaimana, terus sempat Pak ada video gitu ternak yang Bapak ini lagi melahirkan gitu Ustaz? Ada, kita nangani ternak yang melahirkan ada. Tuh bahkan jam 3 malam gitu menangani jam 3 malam. Semacam bidan ya Pak. Nah, saya penasaran nih Bu, sebenarnya kan basic Bapak tuh kan lain di peternakan kalau nggak salah. Ya Pak ya. Nah, itu Pian belajar dari mana? Pasti untuk melakukan kayak proses
salin apa ya namanya melahirkan tuh kan ada prosesnya Pak ya, ada SOP-nya lah istilahnya, itu belajar di mana gitu Pak? Bisa sampai kayak gitu SOP biar lebih keren gitu Pak. Ya mungkin loh kok ekonomi ke ternak gitu ya. Iya, aman jauh banget. Karena itu sebenarnya dari kecil saya itu sudah beternak. Nah, dari SD. Nah, kalau SD dulu kan pakai gelendengan. Jadi kalau waktu SD dulu itu berjejer, ngarit itu bersama-sama gitu kan, ngaritnya pakai gelendengan sampai 4 gelendeng. Dan untuk teman-teman yang nggak tahu ngarit itu nyari rumput gitu ya. Nyari itu bahasa Jawa kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Cari rumput. Jadi sekarang pemandangan itu nggak ada lagi sih. Yang pakai gelendeng itu yang berjejer-jejer cari rumput nggak ada. Jadi untuk itu saya waktu kecil tuh udah mulai kelas SD ya, saya ngarit itu udah ya, cari rumput. Jadi untuk beternak ini nggak asing lah, ternak dan bertani itu karena orang tua bertani. Jadi sudah memang biasa. Sudah dilajarkan sejak kecil dari orang tua gitu. Kebetulan saya juga pernah sih ngarit. Iya, rata-rata teman-teman mayoritas di Tanah Laut ini kan orang-orang Jawa ya. Iya. Dan rata-rata tuh kegiatannya tuh itu bertani gitu makanya kan kebetulan ada salah satu putra daerah yang lumayan kan Bapak ini kan berprestasi walaupun orang tuanya petani ya Pak ya, bertani, beternak, dan juga beliau bisa sampai jenjang S2 gitu biasa. Bisa diceritain mungkin Pak pengalamannya supaya teman-teman di rumah juga termotivasi buat kuliah gitu Pak. Sebenarnya kalau kita punya kemauan dari diri kita sendiri itu yang paling utama kemauan ya Pak. Jadi kalau kita mau untuk belajar terus itu ada jalannya ya. Jadi saya itu kebetulan karena punya keinginan untuk belajar, sebenarnya untuk prestasi sih biasa saja dan tidak terlalu menonjol waktu sekolah, sebenarnya hanya pingin belajar dan mau bertahan. Nah itu saja. Jadi ketika kalian bisa bertahan, kalian akan sampai pada tujuan ya. Walaupun kalian berjalannya agak pelan-pelan gitu. Proses ya. Nah, jadi ketika itu sampai yang intinya sampai ke finish tujuan gitu. Oke, makasih Pak. Oh ya, kebetulan saya lupa juga nih Pak nyampein ke teman-teman ya, buat teman-teman di rumah. Ingat ya, jangan lupa pakai masker karena kita masih di tengah-tengah pandemi ya Bu ya. Mengingatkan aja kembali. Dan juga mungkin Bapak nih nggak ada minum, saya ambilin minum sebentar Pak ya. Ya, bisa dilanjut biar kita lebih santai. Iya. Dari kemarin sih memang dari setiap tema podcast kita walaupun berbeda tapi intinya balik ke motivasi untuk berkuliah gitu ya Pak. Makanya kan semuanya narasumber yang kita undang ke sini tuh alhamdulillah yang berbakat, pokoknya putra daerah gitu, putra daerah yang berbakat. Jadi dari berasal dari sini, berpikir di sini juga Pak, termasuk salah satunya. Terus kira-kira perjalanan Bapak dari mulai kecil tuh Pak sampai besar untuk di jenjang pendidikan tuh gimana Pak? Termasuk yang lancar aja, sulit atau gimana Pak? Ya pasti ada karena memang dukungan orang tua juga ya. Waktu kecil kan memang kita masih belum secara ekonomi juga masih pas lah untuk makan, tapi dukungan orang tua waktu SD kan sambil ternak juga sambil cari emas gitu kan, mendulang. Nah itu karena Bapak mendulang juga ya Pak? Iya, di sana rame-ramenya orang cari emas di dulu. Kecamatan Bajuin itu ini ya Pak, rata-rata tambang emas. Iya. Jadi teman-teman kita salah satu kecamatan di Tanah Laut ini memang ininya SDA-nya tambang emas ya Pak. Iya. Ya. Jadi Pak Ali termasuk yang pernah juga pelakunya. Jadi ya mendulang emas sampai tanah yang 3 meter, 4 meter itu kan di bawah kita. Umur berapa tuh Pak? Itu beresiko. Umur 13 tahun ya. Sudah ikut turun ya? Iya, ikut turun. SMP juga, malah di SMP kita beternak sambil bertani kan ya. Dipaksa lah untuk orang tua tuh, ayo
dibawa ke ladang kalau hari-hari libur gitu. Pasti mupuk jagung. Jadi pendidikan terus permisi ya Pak. Bisa diminum, dimakan. Ya, terima kasih. Membantu orang tua juga tetap ya Pak ya. Terus kalau yang untuk jenjang apa itu kan tadi mungkin seperti biasa SD, SMP, SMA, untuk jenjang kuliah tuh Bapak beasiswa atau gimana Pak? Untuk kuliah kebetulan karena memang prestasi ini tidak terlalu jadi tidak ada beasiswa. Nah kemudian saya ada beasiswa di kegiatan organisasi ya. Di waktu itu ada Adaro dan Arutmin ya. Karena kebetulan saya itu aktif di organisasi. Adaro dan Arutmin itu salah satu perusahaan yang ada di ini ya teman-teman. Di Tanah Laut. Iya, Adaro sih itu di mana Pak? Apa? Tanjung Tabalong. Iya. Oh, lumayan kalau juga. Berarti bukan Tanah Laut, Bukan Kalsel. Ya. Jadi kan saya itu aktif di organisasi sehingga ada kalau Adaro itu beasiswa organisasi. Ya. Oh Adaro. Kalau Arutmin. Maksudnya beasiswa organisasi itu gimana Pak? Jadi ketika kita aktif di suatu organisasi, kemudian IPK memenuhi standar dari perusahaan tersebut dan kita berkomitmen, habis itu ada prestasi yang dihasilkan dari organisasi itu, nah baru itu syarat utamanya untuk baru perusahaan memberikan beasiswa. Iya. Contoh prestasinya itu bentuknya kayak gimana Pak? Kebetulan kalau yang Adaro itu saya itu di bela diri taekwondo dulunya ya. Saya pernah menjuarai juara 3 UT Cup di pertandingan di Gelanggang, Banjarmasin. Oh, luar biasa. Itu tingkat apa Pak? Tingkat Kalsel. Wah, Kalsel tuh belebar gitu maksudnya. Itu luar biasa banget tuh pencapaian. Berarti kan intinya kan nggak melulu dapat apa namanya beasiswa tuh nggak melulu dari akademik. Dari akademik, dari apa ya, kepintaran juga organisasi. Ya. Organisasi ternyata bisa juga teman-teman dapat apa beasiswa. Jadi mungkin kalau teman-teman memang ada basic lain yang lebih menonjol tuh bisa ditonjolkan, ditingkatkan lagi kayak Bapak gitu ya. Saya baru tahu Iya. Karena kita kan mikirnya kan cuma akademik gitu, orang-orang yang pintar. Oh yang dapat beasiswa tuh ya udah orang-orang yang pintar gitu. Enggak, justru kalau di akademik malah tidak terlalu saya hanya bisa mengejar saja ya, nggak bisa menonjol. Justru di kegiatan ekstrakurikulernya ya, seperti taekwondo tadi, bela diri, sama ada resimen mahasiswa, bela negara, kegiatan bela negara. Tapi kita tetap menjunjung tinggi akademik juga ya Pak ya, harus seimbang tuh antara makanya tadi katanya Bapak tidak bisa menonjolkan tapi saya bisa mengikuti ya Pak. Ya. Justru dengan kita berorganisasi itu saya tidak mudah menyerah gitu dengan hal yang sulit yang ada di akademik. Biar terlambat tapi saya selesaikan dulu. Terkadang kalau tidak punya kegiatan itu ada timbul rasa panik. Itu yang saya rasakan kepada teman-teman lainnya. Sebenarnya saya nggak bisa juga, hanya saja tidak panik. Itu didapat di luar akademik. Iya, jadi yang saya dapatkan tuh kalau organisasi itu memperkuat mental juga. Gitu. Iya, benar sekali. Ya Pak ya. Jadi kita mau ngikutin tuh nggak kaget gitu. Betul. Terus itu untuk S1-nya ya Pak, S2 juga seperti itu Pak. Dari awal mandiri terus kemudian dapat beasiswa gitu juga ada. Kalau S2 kita masih mandiri ya, mandiri. Sebenarnya kemarin ditawarin kerja ya setelah S1 ya Pak. Setelah S1 masuk di pembiayaan ya. Sudah wawancara, kemudian nggak ada orang tua nggak ada minat untuk melanjutkan. Ada peluang nih, berarti orang tua masih bisa nih untuk mendukung pembiayaan itu. Ya udah, saya masuk lagi kuliah. Langsung. Berarti memang didukung dari orang tua juga gitu. Jadi kerjanya saya tinggal. Padahal sudah wawancara, sudah tinggal menunggu hasil. Iya, hasilnya sudah. Itu lulus tahun berapa kalau boleh tahu Pak S2-nya? Saya S2 termasuk baru 2018 karena saya sempat berlambat-lambat lah kalau bahasa orang itu ya. Karena setelah kuliah S2 itu kan 1,5 tahun sebenarnya itu kita langsung mengerjakan tesis. Nah, karena ada godaannya tadi untuk bekerja di
sarjana penggerak pedesaan SP3 tadi. Nah, jadi saya ya udah ikut lagi di situ. Jadi saya penggeraknya di desa. Ya, diminum dulu deh Pak, kita break sebentar ya. Silakan. Bu, minum Bu. Kalau bela negara tuh di banyak saya di luar daerah, termasuk lomba-lomba itu bela negara itu. Apa itu nanti kita itu Pak? Berarti apa ya namanya ya istilahnya? Pencapaiannya juga udah banyak di bela negara ya Pak ya? Iya. Saya tuh baru tahu loh kalau kita sama-sama ini ya, Bapak 2018 ya. 2018 saya baru tahu kalau ternyata Pak Ali tuh bisa breakdance kayak tadi. Kita agak melenceng dari yang tadi ya. Udah hampir 3 tahun. Iya. Setelah udah hampir 3 tahun saya baru tahu kalau Pak Ali. Kalau saya sebenarnya udah tahu kemarin soalnya ada Bapak apa ya mahasiswa atau apa ya yang ikut lomba kemarin kata dosen lain. Jadi pian yang jadi apanya? Jurinya apa Pak? Baru-baru aja kemarin ya lah, ada lah Pak. Oh itu jingle pajak. Jingle pajak. Dance jingle pajak. Dan itu pun bukan seperti dance sebenarnya konsepnya. Oh gitu. Nah dari situ banyak tuh dari dosen yang bilang. Saya baru tahu kalau ternyata biasa. Pak Ali gitu ya Allah. Luar biasa deh itu akademik. Jadi balik lagi teman-teman jangan menyerah sampai di kita udah berapa kali podcast tuh selalu motivasi teman-teman ya Do ya. Pokoknya nggak ada alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi apapun itu caranya, yang penting semangat kita terus usaha itu udah pasti ya. Dan dari Bapak juga kita dapat nih Bu bahwasanya orang-orang yang akademik tinggi itu akademik rendah nggak melulu nggak dapat beasiswa. Iya. Bahkan orang yang organisator juga bisa. Beliau buktinya sudah membuktikan merasakan kurang di akademik tapi beliau aktif di organisasi dan segala macamnya, itu membuktikan bisa jadi jalur untuk balik ke pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Oh iya Pak, saya penasaran juga nih Pak. Kan kata Bapak tadi ikut organisasi itu bisa memperkuat mental nih salah satunya. Kalau yang lainnya tuh Pak, apa kira-kira keuntungan ikut organisasi? Dari organisasi. Kita punya kesempatan untuk bersaing di level nasional ya. Kita punya kesempatan kalau di organisasi itu kita ada jalan untuk kita berkumpul di level nasional. Nah contohnya saja saya 4 kali dikirim oleh institusi dan provinsi ya. Saya pernah dikirim di Malang untuk mengikuti pendidikan pelatih nasional. Nah, di situ saya juga pernah juara 1 juga menempuh gunung ya. Ada dari 128 peserta itu kita itu berlari menuju puncak gunung ya. Siapa yang paling duluan gitu ya Pak ya? Untuk duluan ya rasa minder karena postur tubuh tidak terlalu tinggi. Sedangkan dari Medan, Lampung, wah itu mereka tinggi-tinggi. Ya nggak apa-apa, tapi coba aja lari. Akhirnya sampai di situ memang semuanya merasakan apa yang saya rasakan. Saya rasa seperti itu ya. Telinga ini berdengung, mata udah warna ungu gitu ya. Tapi ketika itu saya mendengarkan suara pelatih di atas puncak itu, ayo sedikit lagi. Wah, pokoknya terus jalan ini sambil merayakan puncak itu, akhirnya sampai Pak. Komando udah hebat kamu. Ya, itu kebanggaan tersendiri waktu itu. Iya pasti Pak, kita aja mendengar aja ya Do. Ya, kemudian saya juga pernah mengikuti pendidikan kursus Dinas Staf dan Gladi Posko 1 itu di Jogja. Banyak banget. Ternyata saya nanya nih Bu. Jadinya terbeber semua. Dikirim oleh dari provinsi. Kemudian mengikuti Suskapin, khusus kader pimpinan. Nah, itu saya di grup 3 Kopassus Sandi Yuda. Itu selama 21 hari itu saya pendidikan itu ya. Tapi kalau banyak bahasanya Bapak nih yang teman-teman nggak ini bisa buka di Google ya teman-teman itu biar lebih jelasnya. Ya jadi itu kemudian ada saya dikirim di Malang, ada perlombaan lintas Medan dan Trijuang kemarin itu. Jadi ada saya di kategori perorangan,
ada juga kategori kelompok. Nah, saya di perorangannya itu. Yang dapat apa istilahnya? Reward gitu atau gitu? Kebetulan tidak bisa juara sih waktu itu. Tapi ya. tetap mewakili di sana. Ya, mewakili Kalsel untuk ikut itu. Nah, terakhir ketika saya sudah menjabat sebagai kepala staf di provinsi, jadi saya mengikuti itu ada rapat kepala staf seluruh Indonesia gitu ya. Nah, jadi dari kegiatan itu saya udah 6 kali keluar daerah gitu ya. Jadi tidak pakai biaya sendiri gitu kan. Ini ya Pak ya. Ya, ada yang mengirim kita untuk itu. Jadi bersyukur jadi kita punya jalan untuk menuju finish sendiri gitu. Iya, itu salah satu manfaat dari berorganisasi tadi dong. Iya. Selain untuk memperluas jaringan ini siapa ya pengetahuan, informasi tuh mulai dari justru bisa jadi jalan rezeki juga ya Pak ya. Pastinya itu dapat apa ya? Kalau bisa kemana-kemana tanpa dibiayain itu kan rezeki ya Pak. Iya. Kapan lagi ya nggak? Iya, kemana-mana. Jalan-jalan kita kan. Ya, gitu. Memang ya yang penting kita sungguh-sungguh untuk ikut dalam satu organisasi ya. Iya, tidak perlu banyak satu organisasi, tapi fokus ya, intinya fokus. Iya. Oke, ada lagi Dodo sampai ke breakdance tadi atau teman-teman ada yang mau daftar? Iya, dia juga mungkin ini jadi ada ide nih saya nih. Nah, jadi mungkin dari Bapak ada mau dibuatkan ormawa baru. Enggak lah. Kita kan di Poltek kan sudah ada 10 UKM. Nah, itu sudah sangat luar biasa dan bagi mahasiswa itu bisa menyalurkan bakat-bakat mereka ya. Termasuk ada salah satunya yang bela negara itu juga bisa, organisasi Mapala juga itu levelnya nasional juga. Itu ada kegiatan secara nasionalnya. Kemudian pramuka itu juga ada jambore-jamborenya. Terus sekarang banyak itu, ya Pak ya. Ya mungkin dari teman-teman yang kepengen belajar breakdance langsung hubungi aja Bapak ya. Tapi nggak gratis loh ya. Oke. Oke, segitu aja pokoknya menarik banget deh oh iya Pak, balik ke kita minta tolong nih ada ya motivasi, bukan motivasi, wejangan dari Bapak. Iya, untuk teman-teman. Kan kita nih ada penerimaan mahasiswa baru untuk 2020 nih kan Pak ya. Supaya lebih tertarik ke Politala gitu. Supaya mereka tuh lebih yakin bahwasanya Politala tuh memang menjanjikan. Yang terbaik. Ya Pak, yang pertama jangan berhenti belajar dulu itu ya. Jadi kita harus terus belajar, jangan pernah berhenti. Untuk saya pribadi motonya adalah belajar sampai akhir hayat gitu ya. Jadi jangan berhenti belajar. Ya, betul. Belajar sampai akhir hayat. Ya, jadi jangan pernah berhenti. Kemudian di Politala ini ada 10 UKM. Nah, 10 UKM ini bisa memberikan mahasiswa menyalurkan bakat-bakat mereka. Peluang ya, Pak ya. Pasti dah. Ini jadi saya rasa dengan adanya UKM tersebut bisa membuat mahasiswa go nasional bahkan internasional. Nah, dari jurnalisnya ada kan, kegiatan yang sifatnya seni juga ada. Seni, alam, petualang, nah itu semuanya ada. Bela diri juga ada. Jadi itu cukup untuk bagi teman-teman yang di luar sana. Jadi yang ingin kuliah di Politala bisa tetap menyalurkan bakat apa yang dia miliki waktu di sekolah sebelumnya. Nah itu ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup ya. Iya. Bapak, saya mau nanya dulu, Bapak kebetulan tinggal di sini tuh di daerah pedesaan atau perkotaannya Pak? Saya di pedesaan. Nah, Baju itu pedesaan. Nah, kan ini pengalaman saya ini kebetulan saya juga tinggal di pedesaan nih Pak. Lingkungan orang desa itu kebanyakan orang-orang di situ, terutama dari tetangga nih, nggak terlalu mementingkan dari pendidikan gitu Pak. Nah mungkin itu juga dari lingkungan yang membuat mereka itu nggak mau kuliah gitu. Buat apa kuliah nanti ujung-ujungnya sini juga kayak gitu. Mungkin bisa dikasih Pak
Wah jangan kata Ibu Nova. Wah jangan. Iya motivasi ya Kalau istilahnya kemarin kan motivasi. kita minta motivasi dari yang waktu podcast kita pertama ya, itu dari Pak Wadir untuk teman-teman yang ada di pesisir pinggir laut ya. Iya betul sekali. Nah, dan juga kita ada juga minta motivasi dari alumni Politala juga kemarin itu. Nah kali ini kan karena berkaitan dengan tempat tinggal Bapak yang di pedesaan gitu ya kan, untuk motivasi teman-teman tuh gimana gitu Pak? Iya, jadi memang di perdesaan itu untuk pendidikan masih minim ya, dan itu menjadi sebuah tantangan sebenarnya. Memang ada pembicaraan yang kurang enak, itu udah biasa ya. Jadi saya harap untuk teman-teman jangan takut ya, jangan takut untuk melangkah ke menuju sukses sebenarnya ya. Jadi kalian kuliah, jadi apapun nanti, saya yakin kalian udah menjadi orang yang terlatih ya, dengan jenjang kalian melalui pendidikan yang berlanjut dan bertingkat ya. Semakin kalian menempuh pendidikan yang tinggi, maka gaya berpikir kalian akan berbeda, pola pikirnya berbeda, dan semangat kalian akan terus bertambah. Iya, betul. Nah itu betul banget. Kalau ingin merubah ya Doi, ingin merubah gitu. Mindset terutama dari setiap orang ya Pak ya. Yang penting jangan takut dulu untuk mencoba hal baru. Yang kedua adalah positif ya Pak ya, coba hal-hal baru yang positif ya. Ya, yang positif. Jangan takut, jangan malu. Itu saya sering malu itu, padahal tidak harus malu. Kalian lakukan itu dengan rasa percaya diri. Yang kedua itu percaya diri, maksud saya. Jangan diri, jangan malu, jangan takut ya Pak ya. Yang ketiga, ketika kalian melakukan sesuatu pure, maksudnya total. Iya, totalitas itu maksud saya ya. Nah, itu. Intinya harus ada kemauan juga, pasti kedepannya ada jalan juga ya Pak ya. Iya, setelah itu kalian akan melihat hasilnya gitu ya. Pasti dari segala macam tadi ya Pak, usaha tidak malu, tidak takut, terus totalitas, itu pasti nanti akan ada hasil yang walaupun hasil yang sesuai dengan yang kita perjuangkan tadi. Kalaupun sekarang belum kita dapatkan, kedepannya pasti kita dapatkan ya Pak ya. Iya. Oke. Ya mungkin itu aja ya, karena waktunya juga sudah habis nih Pak. Sekali sebenarnya masih banyak kan yang banyak banget. Karena beliau benar-benar salah satu dosen yang multi talenta menurut saya pribadi. Keren Pak. Ya, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya, dan juga sama motivasinya buat kita semua dan juga teman-teman semua yang di rumah gitu ya Pak ya. Karena kita juga masih daring nih, mungkin mahasiswa juga yang kenal sama Bapak bisa lihat langsung di YouTube channel Politala. Iya, sekali lagi teman-teman jangan lupa subscribe, like YouTube channel kita. Dan juga jangan lupa tinggalkan jejak ya. Iya. Tinggal jejaknya bisa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Pak Ali tadi. Oh iya, kita juga jangan lupa dong minta tolong sama Bapak buat bisa juga ya nggak sih? Jangan lupa di-share ya Pak ya di YouTube Bapak. Dan juga kita juga punya akun nggak baru banget juga sih, TikTok ya Bu ya. Iya, nah mungkin juga di subscribe, yang mungkin subscribe, di follow yang mungkin. Kalau teman-teman ada yang mau men-tag kita, bisa nanti kita share. Bener banget. Share tag-nya tadi teman-teman. Jadi yang mungkin kepo tentang pendaftaran bisa tengok YouTube kita, semua medsos kita lah. Selalu situ lengkap. Mungkin segitu aja. Oke, kita tutup ya Bu. Iya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.